Pertanyaan pertama, pemeliharaan benih yang berasal dari hasil pembenihan hingga mencapai ukuran tertentu disebut A. Pembenihan, B. Pemijahan, C. Penetasan, D. Pendederan, E. Pemupukan. Jawabannya ialah D. Pendederan. Pertanyaan selanjutnya, berikut merupakan pembagian jenis kolam menurut fungsinya, kecuali A. Pemijahan, B. Pendederan, C. Pemberokan, D. Penetasan, E. Tradisional. Jawabannya adalah E. Tradisional. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin jawabannya itu pemijahan, pendederan, pemberokan, atau penetasan. Sedangkan 4 itu semuanya adalah pembagian jenis kolam yang menurut fungsinya. Pertanyaan selanjutnya, wadah yang dibuat dengan menggali tanah pada daerah dataran rendah atau dataran tinggi disebut A. Tambak, B. Bak semen, C. Keramba, D. Kolam, E. Jaring hapa. Jawabannya ialah kolam. D. Kolam. Nggak mungkin jawabannya tambak. Tambak itu tidak dengan menggali tanah. Pertanyaan selanjutnya, pada keramba jaring apung, bagian yang berfungsi untuk pemeliharaan benih ikan yaitu A. Kantong jaring, B. Kerangka keramba, C. Drum plastik atau besi, D. Pemberat, E. Jangkar. Jawabannya ialah A. Kantong jaring. Alasan kenapa jawabannya kantong jaring, karena tempat pemeliharaan benih ikannya di keramba jaring apung itu adalah kantong jaringnya. Jika misal keramba jaring apung tidak ada kantong jaringnya, bagaimana ikannya bisa ada di situ? Maksudnya dipelihara di keramba jaring apung. Nah, jadi yang berfungsi untuk pemeliharaan benih ikannya itu kantong jaringnya, bukan kerangka keramba atau drum plastik. Drum plastik itu untuk agar keramba jaring apung itu mengapung gitu. Pemberat itu untuk menahan bagian bawahnya. Setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur ikan cupang akan menjadi A. Burayak, B. Berudu, C. Ikan kecil, D. Ikan besar, E. Jentik-jentik. Jawabannya ialah A. Burayak. Penyakit yang biasanya terjadi pada ikan ialah A. Diare, B. Jamur, C. Pusing, D. Mual, E. Keracunan. Jawabannya ialah B. Jamur. Jamur itu adalah salah satu penyakit yang sering terjadi pada ikan. Kalau diare itu kan manusia, tidak mungkin diare itu termasuk untuk ikan gitu ya kan. Ciri ikan lohan yaitu A. Benjolan di kepala, B. Benjolan di mulut, C. Satu warna, D. Suka beradu, E. Ekornya panjang. Jawabannya ialah A. Benjolan di kepala. Ikan cupang jantan yang siap kawin akan membuat gelembung-gelembung udara yang berguna untuk A. Menyimpan telur yang sudah dibuahi, B. Membela diri dari ikan lain, C. Pernafasan, D. Menyimpan makanan, E. Mencari perhatian cupang betina. Jawabannya ialah menyimpan telur yang sudah dibuahi. Ikan mas koki pertama kali dikenal sebagai ikan hias di A. Jepang, B. Indonesia, C. Cina, D. Malaysia, E. Thailand. Jawabannya C. Cina. Untuk memancing ikan cupang jantan membuat gelembung bisa dilakukan dengan memasukkan ikan cupang betina, tetapi dipisah dengan cara. Jawabannya ialah ikan betina dimasukkan dalam gelas plastik bening atau bekas gelas aqua dan benamkan ke dalam wadah. Kemasan ikan yang akan dikirim dan ingin disusun bertingkat, maka harus menggunakan A. Box. Untuk memperlancar pengiriman, sebelum pengemasan dilakukan, ikan harus diseleksi terlebih dahulu untuk mengetahui mana ikan, mungkin ada ikan yang sakit atau ikan yang cacat gitu. Telur ikan yang tidak berhasil dibuahi akan berwarna, jawabannya ialah putih pucat. Berikut yang bukan merupakan kegiatan pada pembenihan ikan yaitu jawabannya ialah pembesaran untuk dikonsumsi.
Kalau pemeliharaan itu termasuk pemeliharaan induk, kegiatannya pemeliharaan induk, pemilihan induk, pemijahan, dan penetasan telur. Salah satu komponen input pada usaha budidaya pembesaran ikan konsumsi adalah A. Benih ikan, B. Induk betina, C. Larva, D. Induk betina, E. Telur. Jawabannya ialah E. Telur. Panen parsial jawabannya panen parsial itu ialah panen sebagian. Laju pertumbuhan harian adalah jawabannya itu A. Kecepatan pertumbuhan ikan per hari, bukan ikan per jam atau pertumbuhan ikan per menit. Jawabannya adalah per hari. Selisih pertumbuhan dua waktu tertentu disebut dengan B. Pertumbuhan mutlak. Kepanjangan SR itu ialah C. Survival rate, bukan survei rahasia, survivor-rates, ataupun survei ataupun survet. Transportasi ikan hidup itu ada dua, yaitu ada dua sistem. Jawabannya itu sistem basah dan sistem kering.